Kiamat adalah salah satu topik penting dalam eskatologi Islam yang sering dibahas oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Di Timur Tengah, terdapat berbagai pandangan dan pendapat mengenai tanda-tanda dan waktu terjadinya kiamat. Video ini akan membahas beberapa perbedaan pendapat tersebut dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Al-Quran menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam banyak ayatnya, yang menekankan bahwa pengetahuan pasti tentang waktu terjadinya kiamat hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Al-Quran Surat Al-Araf, ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang waktu kiamat sepenuhnya berada dalam kuasa Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya kiamat akan terjadi. 2. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ayat ini menggambarkan peristiwa tiupan sangkakala yang menjadi tanda utama dari hari kiamat. Hadits-hadits Nabi Muhammad memberikan rincian lebih lanjut tentang tanda-tanda kiamat dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. 1. Hadits tentang tanda-tanda kecil dan besar kiamat. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, tidak akan terjadi kiamat sehingga ilmu diangkat, banyak terjadi gempa bumi, waktu terasa berlalu dengan cepat, munculnya fitnah-fitnah, dan banyak terjadi pembunuhan. Hadits ini mengidentifikasi beberapa tanda kecil kiamat yang akan terjadi sebelum datangnya tanda-tanda besar kiamat. 2. Hadits tentang tanda besar kiamat. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda: kabut, dajjal, binatang, dabbah, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab, dan api yang keluar dari Yaman yang menghalau manusia ke tempat berkumpul mereka. Hadits ini mencantumkan tanda-tanda besar kiamat yang akan terjadi mendekati hari kiamat. Ini perbedaan pendapat di Timur Tengah. 1. Ulama di Timur Tengah sering memiliki perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda kecil dan besar kiamat. Beberapa ulama menafsirkan tanda-tanda ini secara harfiah, sementara yang lain memandangnya sebagai simbol atau metafora dari perubahan sosial dan moral yang akan terjadi di dunia. 2. Sebagian ulama percaya bahwa beberapa tanda kecil kiamat telah terjadi, seperti meningkatnya kebodohan, perzinaan, dan pembunuhan. Namun, ulama lain berpendapat bahwa tanda-tanda ini akan terjadi dengan intensitas yang lebih besar di masa depan. Mengenai tanda besar, konsensus umumnya adalah bahwa tanda-tanda tersebut belum terjadi. 3. Terdapat perbedaan pendapat tentang eksistensi dan sifat dari Dajjal dan Yajuj Majuj. Sebagian ulama menafsirkan Dajjal sebagai sosok fisik yang akan muncul di akhir zaman, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol dari kekuatan jahat yang menentang Islam. Begitu juga dengan Yajuj Majuj, beberapa ulama memandang mereka sebagai bangsa yang nyata, sementara yang lain menganggap mereka sebagai simbol dari kekacauan global. 4. Di Timur Tengah, terdapat 2 pendekatan utama dalam memahami kiamat, konservatif dan modernis. Pendekatan konservatif cenderung berpegang pada penafsiran tekstual dan tradisional dari Al-Quran dan hadits, sedangkan pendekatan modernis berusaha untuk memahami tanda-tanda kiamat dalam konteks perubahan sosial, politik, dan teknologi modern. Perbedaan pendapat mengenai kiamat di Timur Tengah menunjukkan keragaman dalam penafsiran teks-teks suci Islam. Meskipun terdapat perbedaan, semua ulama sepakat bahwa pengetahuan pasti tentang waktu terjadinya kiamat hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan ini seharusnya tidak menyebabkan perpecahan, tetapi sebaliknya, memperkaya pemahaman kita tentang ajaran Islam. Sebagai umat Islam, penting untuk selalu bersiap menghadapi hari kiamat dengan meningkatkan keimanan dan amal syalih. Mengingat kiamat adalah salah satu rukun iman, memahami tanda-tandanya dengan bijaksana dan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang diridhoi Allah.
Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk senantiasa beramal syalih dan siap menghadapi hari akhir.